Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asbia Sidik. Saya akan menjelaskan tentang cara mengcoding di SPSS dari berbagai uji. Baiklah, saya adalah mahasiswa UIN Raden Fatah, Fakultas Psikologi, Prodi Psikologi Islam dari kelas Psikologi Islam 1, dan saya memiliki NIM 240214600025. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama itu adalah cara membuka data. Pertama, kita buka data kita. Saya menyimpannya di download. Lalu kita ubah datanya ke Excel. Kita buka data kita itu statistika 2. Kita open, kita klik OK. Lanjut, yang pertama-tama itu kita ganti dulu item ini menjadi scale. Kita copy, kita paste, copy, kita paste ke seluruh item yang ada. Setelah kita ganti ke skill semua, lanjut kita oleh data saya ada yang berupa unfavorable, maka saya akan merubahnya dulu, mereverse-nya dulu. Baik, yang merupakan unfavorable adalah KDP 1, KDP 4, KAK 2, KAK 3, KAK 5, dan PKS 2, PKS 3, PKS 4, dan PKS 5. Baiklah, kita merubahnya dengan cara nge-reverse. Kita tambahin R di depannya. RPKS 5. Contoh ini ya. Satu contoh ini untuk seluruhnya kita ubah jadi seperti itu. Sesuai nama itemnya kita tambahin R di depannya. RPKS 4. RPKS 3. RPKS 2. RKAK 5. R R RKAK 3. RKAK 2. RKAK 4. RKDP 1. Range. Kita pergi ke all news itu tadi. Oleh pertanyaan, macam pertanyaan kita ada 7, dari tidak setuju, sangat tidak setuju sampai sangat setuju, kita buat 7 kan. 1, 7, kita add 26, seperti ini caranya. 35, 44, kita buat kebalikannya. 53, 62, dan terakhir 71. Oke, add. Kita continue, kita oke. Oke, keluar. Selanjutnya kita put data, transform complete variable. Kita masukin nama alat ukur kita di variabel independen. Nah, di variabel independen kita menggunakan alat ukur akademik self efficacy. Jadi kita masukkan AC, kita singkat. Habis itu kita pergi ke statistical min, kita masukin item-item yang menggunakan yang digunakan oleh alat ukur akademik self efficacy tersebut. Nah, oleh tadi KDP 1 telah kita reverse, maka kita pakai yang reversean.
Sebelum ini kita masukin, kita ganti dulu yang reversean tadi menjadi dari nominal ke skill. Kita pindahkan dulu. Ini kita ubah ke skill. Oke, kita copy. Kita pastekan semua di sini. Copy. Kita pastekan semua di sini. Oke. Nah, lanjut kita ke transform lagi. Kita compute variabel. Kita masukkan tadi akademik sertifikasi kita singkat jadi AC. Pergi ke statistikal, ke min, kita masukkan. Oke, selanjutnya oleh saya sudah bilang tadi, kita masukin yang reverse-nya. Jadi kita masukin yang reverse, kita kasih koma, kita masuk ke DP2, DP3, kita masukkan yang reverse lagi, RK DP4, kita masukin yang biasa, DP5, terus KKA1, KKA2, KKA3, KKA4, KKA5, KKA6, KKA7, KKA8, dan KKA9. Oke, selanjutnya kita masukin lagi KAK1 pula. Kita masukin yang reversean tadi ke RKK, KAK2, RKAK3. Kita masukin RKAK, KAK4, RKAK5. Lanjut kita masukin KAK, oh, salah, sorry. KAK6, KAK7, KAK8. Habis itu PKS1, RPKS2, RPKS3, RPKS4, dan terakhir RPKS5. Oke, selanjutnya kita klik OK. Oke, codingannya execute. Lanjut kita masukin ke variabel kedua, itu atau variabel dependent. Nah, variabel dependent kita itu menggunakan alat ukur MHCSF. MHCSF. Oke, kita hapus dulu ini. Nah, Ctrl A. Kita masukin lagi kayak yang tadi sama, tapi beda item. Yuk kita masukin EWB1, EWB2, EWB3, SWB1, SWB2, SWB3, SWB4, SWB5, WWB1, WWB2, WWB3, WWB4, WWB5, dan WWB6. Oke, kita klik OK dan execute lagi. Selanjutnya kita pergi ke analyze, kita uji frekuensi terlebih dahulu. Kita masukin kedua variabel kita tadi. Ini yang independen, ini yang dependen. Oke, kita masukin, kita klik statistik, kita klik mean, kemudian interdeviasi, range, minimum, maksimum. Oke, kita continue, kita klik OK. Oke, ini keluar sudah. Ini meannya, ini median, dan ini standar deviasi. Kita lanjut lagi ke analyze, deskriptif. Kita pergi ke explore untuk menguji normalitas.
Oke, kita masukin ini ke sini, ini ke sini juga. Kita kasih statistik. Oke, titik, oke, plots, normality plots. Oke, continue. Oke, oke, maka keluar seperti ini. Ini adalah mana? Nah, ini tes normalitinya. Signifikannya ini di atas 0,05 untuk yang AC dan MHCSF 0. Maka yang terdistribusi normal adalah yang AC. Sedangkan MHCSF tidak terdistribusi normal. Oke, selanjutnya kita masukin lagi. Kita pergi ke kompromin. Means untuk uji linearity. Kita masukin lagi AC ke independen dan MHCSF ke dependen. Kasih option. Oke. Kita centang ANOVA table N itu sama test of normality. Kita continue. Kita klik OK. Keluar. Nah, ini kan untuk tes linearnya ini MHCSF dan AC ini linear. Oke, kita buka dulu sebentar Google tentang nilai eh, uji normal eh, linearity. Oke. Nah, ini jika nilai signifikan prevalues. Oke, lanjut kita lihat lagi. Nah, oleh data kita kurang dari 0,05 maka dikatakan linear 0,00. Nah, ini kan kurang dari 0,05 maka dikatakan linear. Oke, lanjut lagi kita analyze, kita ke scale, kita uji reliability. Selanjutnya ini kita masukin per variabel itemnya. Jadi kita masukin yang alat ukur MHCSF, MHCSF apa namanya? Yang AC dulu, Academic Self Efficacy, variabel independen. Oke, kita statistik, oke, evaluation, basic, oke. Ini Kornberg alpanya 829 sudah sangat bagus. 0,0829. Kita lanjut lagi ke alat ukur kedua, variabel kedua, ke analyze, buka scale, reliability analyze. Ini kita keluarin dulu, kita masukkan yang alat ukur kedua, yaitu variabel kedua, dependent variable, yaitu item-itemnya ini. Oke, masukin. Oke, klik oke. Nah, ini dapat convex alpanya itu 0,913. Itu sudah sangat-sangat sangat bagus ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita pergi ke analyze lagi, kita lakukan uji correlate. Oke. Nah, kita uji correlate, kita masukin ini emang sama MHCSF. Oke, kita ketik option. Oke, memang Nah, ini kita menggunakan uji correlation Pearson. Kita lanjut, oke.
Oke. Nah, ini kita dapatkan Pearson correlation-nya itu 0,44. Ini sedang. Jadi kesimpulannya itu eh, antara akademik self efficacy ini sangat memiliki pengaruh terhadap mental health ini, alat ukur mental health ini, MHCSF. Oke, selanjutnya kita analyze lagi, kita ke regression, uji linier, kita masukin AC di independen, MHCSF di dependen. Oke, kita klik close, dulu, statistik, deskriptif, oke, continue, ke save, kita centang unstandarized, oke, continue. Oke, ini ANOVA-nya ter statistik. Nah, ANOVA-nya sudah signifikan atau mana? Oke, selanjutnya kita pergi ke analyze. Oh, sebentar sebelum kita melakukan uji T dan uji ANOVA, kita ganti dulu. Kita reverse dulu. Kita pergi ke transform, ke record into different variable. Kita keluarkan ini. Oke, kita masukin jenis kelamin. Oke, kita ganti ke JK. JK. Kita change. Kita ganti ini dengan laki. Pasti. Laki. Laki. Ini kita ganti satu. Kita add. Kedua yaitu perempuan. Kita masukin dua. Kita add. Oke, kita continue. Oke. Nah, selanjutnya kita baru bisa melakukan eh, uji tadi. Oke, kita pergi ke descriptive stats. Kompermin, kita uji kan kita menggunakan independent sample t-test. Kita masukkan JK ini ke grouping variabel dan AC. Oleh tadi kan si apa si MHCSF tadi tidak ini tadi tidak bisa jadi kita menggunakan AC. Action. Oke, continue. Oke, ini kita define group. Kita ganti grup satu, kita ganti satu, grup dua, kita ganti dua. Oke, kita continue. Oke. Nah, inilah signifikan, mean, dan lain-lainnya. Oke, kita lanjut lagi, analyze lagi. Kita confirmin, kita uji ANOVA. Nah, oleh tadi yang uji normality tadi yang terdistribusi normal hanya ini apa variabel independen, maka kita menggunakan variabel independen. Contohnya kita masukin tadi option homogeneity descriptive, oke, intinya terus perlu, oke, kita oke kan, oke, inilah hasil dari one way ANOVA. Mungkin sekian dari saya hasil penjabaran dari hasil-hasil uji-uji yang ada di SPSS yang telah diajarkan. Sekian dari saya Muhammad Asli Asidik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.